Jangan sampai harta menjadi pegangan bagi kita. Kayaknya dengan harta kita bahagia, belum tentu Pak. Jadi dengan Ramadan ini kita diajarkan dalam hidup, lapar itu nggak enak. Kalau kita agama cuman kulitnya doang, ada orang lagi ngaji. Saya bingung kenapa sih ibu-ibu ini demen sama pengajian, ntar begitu lagi Bang. Nggak boleh juga. Ini kadang-kadang ketika ulama bicara masalah hal-hal yang sifatnya amar ma'ruf nahi munkar, ini kadang-kadang pemerintah suka kesinggung, ini yang berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa juga tentunya Forza rahimakumullah. Dalam edisi Ramadan ini saya kedatangan tamu agung ini. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Boleh tepuk tangan ya buat Kiai Haji Munahar Muhtar. Kebetulan. Bekhair Kiai. Bekhair insyaAllah. Maji khair insyaAllah. Alhamdulillah. Mabruk insyaAllah. Terima kasih banyak Kiai. Sama-sama. Udah meluangkan waktu, namanya Ketua Majelis Ulama kan sibuk banget ya enggak? Jadi Anda yang bersyukur Bang Haji. Diundang sama raja ini. Ya Allah, kalau udah raja ngundang ini ya Allah. Benar-benar terangkat ini kita ini. Alhamdulillah. Ini Kiai kita mau ngobrol-ngobrol, memberi masukan buat umat ini dalam Ramadan ini. Betul. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu kira-kira Allah mewajibkan kita berpuasa dengan segala macam apanya ya. Monggo disilakan barangkali Kiai. Ya. Seperti apa puasa itu bagi umat Islam ini yang beriman? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita bersyukur kita sampai lagi ke bulan Ramadan. Allah masih kita diberikan panjang umur Bang Haji. Alhamdulillah. Allah, ini bulan yang penuh dengan berkah bagi kita sekalian, khususnya umat Islam, bulan yang selalu dinanti-nanti. Karena memang tidak ada bulan yang diberikan kepada umat-umat terdahulu. Ramadan ini cuman buat kita umat Islam, umat akhir zaman ini. Inilah satu kesyukuran kita. Memang bicara masalah puasa itu ada beberapa kriteria. Ada yang disebut puasa qawasil khawas. Ada yang disebut puasa khawas atau puasa khusus. Kemudian ada saumul awam, ada puasa orang-orang awam. Jadi ada saumul khawasil khawas, saumul khawas, saumul awam. Nah kita mulai coba dari saumul awam kan, karena banyak yang awam nih. Ya ini emang muka-muka awam semua ini. Muka-muka awam. Nerima semua. Ramadan juga kayaknya berat banget Bang Haji yang model kayak gini. Tapi kalau mau lewat Ramadan baru mereka demen. THR pasti turun masalahnya. Belanja, siap-siap belanja. Jadi saumul awam, puasa orang-orang yang biasa ini, ya memang ulama-ulama ini memberikan kategori. Artinya walaupun kita ini orang awam, kita berpuasa, kita menahan lapar, kita menahan haus, menahan hawa nafsu. Kadang-kadang kita memang nggak bisa menjaga panca indera kita. Nah ini yang banyak terjadi di kalangan orang awam. Nggak makan, nggak minum doang dah. Cuman nggak makan, yang penting nggak makan, nggak minum dah. Bener, mata kemana-mana. Mata sih lain lagi urusannya, nggak puasa tuh kalau mata. Mulut apa lagi ya? Mulut nyonyol mulu. Mulut di mana-mana suka nyonyol dia. Ini puasa orang-orang awam memang kayak begitu modelnya.
Nah tapi insya Allah kalau niat kita memang karena Allah, imanan wahtisaban, jadi syaratnya itu syarat utama imanan wahtisaban. Jadi memang benar-benar kita beriman, kita meyakini ini perintah Allah, kita sholat, kita berharap dari Allah pahala yang besar. Ya insya Allah lah dosa-dosa yang kecil itu bisa Allah ampuni. Amin. Nah, itu harapan kita kayak gitu. Ya khair, ya khair. Nah, itu insya Allah. Makanya mudah-mudahan berkah Ramadan. Ya, jadi Kiai tadi membagi kualifikasi tentang Ramadan ini, khawasul khawas dan asamul awam. Nah, tadi menarik bahwa asamul awam ini biasanya orang cuma nahan makan, nahan minum. Betul. Tidak berpuasa yang namanya telinga, mata, lidah dan sebagainya. Namun kata Kiai tadi, apapun itu sesuai dengan kualitasnya, tetap Allah akan memberikan pahala. Ya, insya Allah. Ya. Sebagaimana Ramadan dan syahrul rahmah, syahrul barakah, syahrul maghfirah. Nah, insya Allah akan dikasih oleh Allah Kiai ya. Insya Allah. Jangankan kita puasanya kan. Girang Man aja. fariha bidukhuli Ramadan. Girang aja nih, Ramadan mau datang kita pada girang nih. Masya Allah, haramallahu jasadahu ala niron. Masya Allah. Itu dijamin sama Nabi, jasadnya itu insya Allah diselamatin dari api neraka. Girang doang. Girang, senang. Makanya kalau ketemu Ramadan, ente-ente ini pada girang aja yang penting. Jadi ketemu Ramadan, begitu masuk Ramadan, kayaknya baru kemarin kita puasa, udah puasa lagi ya. Itu kayaknya nggak tapi terima tuh kalau begitu tuh. Kurang tapi terima. Ya kan biasanya gitu orang tuh. Nah, tapi kalau kita senang, ya Allah Ramadan udah datang, marhaban ya Ramadan, apalagi dari bulan Rajab. Kita baca doa tuh kan Bang ya. Betul. Ya, kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampai kita Ramadan dikasih oleh Allah nih Ramadannya. Masya Allah berkah. Kita senang. Tuh Allah kasih tuh pahala yang gede itu. Itu baru girangnya doang tuh. Kalau girangnya, nah banyak kolak nih kan. Nah, apalagi kita banyak kolak. Ramadan itu kan ya, bulan penuh dengan di samping keberkahan. Ini bulan ya maaf aja ya, mungkin di antara kita yang demen buka puasa di masjid, ya kantong tuh nggak ada yang keluar tuh kalau udah Ramadan. Nah, jadi kalau udah mau maghrib, mana masjid yang rada rame, datang ke masjid itu. Numpang buka maksudnya, numpang buka. Ntar sahur gak kayak begitu. Apalagi sekarang umat ini kan kalau kita lihat udah sadar Bang. Masya Allah. Umat ini pertama mereka sudah menyadari pahala orang yang memberikan buka puasa sama dengan orang yang puasa. Masya Allah. Yang sahur juga begitu. Jadi banyak orang sekarang udah kasih masjid, kasih musola, tempat-tempat mereka yang mau buka di perjalanan. Ya bagaimana Ki misalnya, gue gak puasa deh, kasih buat buka aja sama juga, bisa begitu? Nah itu malaikat yang bingung Bang. Nih gue nyatetnya bagaimana nih orang kalau kayak begini nih. Kalau pahalanya sama. Ngasih buka sama yang puasa. Iya, ngasih buka aja yang ngasih gue puasa. iya. Kan begitu. Itu malaikat bingung. Ini anak belajarnya di mana nih? Jangan-jangan belajar di Balam Bimba Uroh. Bahaya itu. Iya, karena tadi kalau yang puasa Shaumul Khawas. Oh, kalau khawas itu udah rada khusus Bang. Jadi kalau udah khawas itu orang yang berpuasa bukan sekedar menahan lapar dan haus. Tapi dia bisa menjaga panca indera. Okay. Betul-betul dijaga. Dia panca indera dijaga, ngomong juga dijaga, penglihatan dijaga, dia nggak mau bicara asal bicara. Artinya panca indera ini betul-betul dijaga oleh dia. Jadi betul-betul dijaga sehingga puasanya ini benar-benar dia berharap ridho Allah. Ini termasuk khawas. Ya, jadi bisa. Mungkin yang dimaksud Kiai ini bahwa menahan hawa nafsu itu not just hawa nafsu makan minum ya. Bagaimana nafsu mata, nafsu lisan, nafsu segala macam. Bagi terutama lisan ini. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Betul. Jadi omongan ini ternyata memang tercatat oleh malaikat ya. Sehingga orang yang khawas, Shaumul Khawas, dia sangat waspada gitu kira-kira ya. Sangat waspada terhadap setiap kinerja inderanya ini.
Termasuk bagaimana dia memandang, bagaimana dia mendengar, bagaimana dia Betul, berucap. betul. Betul-betul mereka puasa secara totalitas gitu. Totalitas, betul. Baik, kemudian kalau khawasul khawas seperti apa nih Kiai? Kalau khawasul khawas itu udah tingkatannya aulia illah. Masya Allah. Bahkan para nabi dan rasul. Allah. Mereka jangankan memandang. Mereka lagi Lirik aja puasa, enggak itu? ngelirik, lihat makanan, pengen makan, enak juga. Itu dianggapnya nggak sah puasa dia. Masya Allah. Baru niat kayak begitu aja, itu dianggapnya itu udah menghilangkan pahala puasa. Jadi orang-orang kayak begini betul-betul dari berbagai macam hal dia jaga puasanya. Jadi hatinya betul-betul dijaga, lisannya, luar dalam, puasa luar dalam. Ya ini memang udah tingkatannya, tingkatan berat lah, kita nggak sampai kita nambang. Aulia Allah lah. Iya, min aulia ilah ya kayak begitu model-modelnya. Jadi mungkin di samping berpuasa diisi juga waktu itu dengan Baca Quran, ibadah, baca iya, Quran, betul, banyak zikir, tadabbur. sholat, Masya Allah. Kadang-kadang mereka tadabbur alam. Makanya kenapa ulama-ulama aulia ilah itu banyak mereka yang hidup kadang-kadang di dalam gua, kadang-kadang di atas gunung. Ini gua juga nih Kiai. Ada gua juga di sini. Gini. Ya ini Di dalam gua kita nih. jadi ini wali ini sebenarnya wali. Cuman orang nggak ada yang tahu. Yang tahu wali itu kan cuma wali. La ya'lamul wali illal wali. Ane tahu Bang Haji ini wali karena ane juga wali murid. Ane wali soneta. Wali soneta. Jadi memang kenapa ulama-ulama para wali kadang-kadang dia punya kubur tuh di atas gunung. Kayak di Sunan Muria, rata-rata coba wali-wali Songo. Mereka senang khalwat. Khalwat itu mengikuti jejak Nabi ketika Nabi berkhalwat di Gunung Sur, di Goa Hiro. Nah itu yang dilakukan. Iya tahannus. Tahannus. Biar supaya mereka betul-betul dekat kepada Allah. Artinya seolah-olah ketika ini udah masuknya ke ihsan kalau dalam agama, ke ihsan Bang ya. Jadi antabudallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Jadi ketika kau menyembah Allah seolah-olah kau melihat Allah, itu ada di depan kamu. Kalaupun kau tidak bisa melihat Allah, pastikan hati ini pasti Allah yang melihat. Gitu. Makanya Ana sering kasih gambaran beragama itu kan modelnya ada 3 macam, kayak kita milih buah Bang. Oh gitu. Jadi kalau orang beragama itu kayak milih buah. Jadi buah itu kan ada kulitnya, ada isinya, ada rasanya. Betul. Nah, nggak cukup cuman kulit tuh. Kita kalau mau nyari buah kan lihat dulu depannya tuh kulitnya tuh. Waduh ini durian nih, wah roman-romannya rada hijau, enak nih durian nih. Kulitnya baru. Habis itu kan dicium tuh, wangi juga nih. Nah, tapi kita pengen tahu rasanya. Bang, belah dong. Nah, kita Masya Allah. Itu rasa itu kalau tadi isi adalah iman. Jadi kulit itu adalah Islam. Isinya adalah iman. Rasanya ihsan Bang. Allahumma sholli alaihi. Rasanya itu ihsan. Nah kita sampai nggak ke situ dalam beragama. Ya kayak kita punya bini begitu Bang. Jangan kulitnya doang, kulit dilihat depannya. Ya kan. Ya nggak bisa cuman kulitnya doang. Kalau pakaiannya habis itu kan nggak cukup sampai situ Bang. Mesti ke dalamnya. Ke dalamnya sampai rasanya itu bagaimana. Beragama tuh kayak begitu. Iya harus ngerti kita beragama. Kayak durian kayak beli durian. Iya kayak beli durian. Cuman beda kali kalau beli durian kan dicobain dulu. Cobain. Kalau mau kawin kan nggak dicobain dulu. Oh enggak lah. Oke, menarik Masya Allah. Tadi Kiai bilang orang-orang yang berpuasa khawasul khawas itu beliau sudah pada tingkat ihsan. Ihsan artinya yang tadi Kiai bilang merasa melihat Allah. Tapi faktanya pasti tidak bisa melihat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah nggak bisa dipandang oleh mata, tetapi orang ihsan ini bisa merasakan bahwa dia dilihat oleh Allah. Dia diperhatikan oleh Allah. Karena Allah itu nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Karena Allah itu lebih dekat dari urat leher manusia sendiri. Betul, betul. Dengan hal itu orang-orang berpuasa khawasul khawas
pasti mereka tidak bisa melihat Allah, tetapi pasti mereka merasakan bahwa mereka diperhatikan oleh Allah Diperhatikan oleh SWT. Allah. Inilah tingkat puasa khawasul khawas. Khawasul khawas. Kalau udah sampai tingkat ke situ, artinya magomnya udah tinggi, Bang. Insya Allah. Nah, magomnya udah tinggi. Yang kalau tadi abang bilang ayat yang digambarkan oleh Allah, ma yalfizu min qaulin au fi'lin illa ladaihi raqibun atid. Jadi dia nggak bisa berbuat apapun karena raqib atid ini atas perintah Allah akan berada dimanapun juga. Makanya kembali nilai-nilai orang yang betul-betul ibadah karena Allah, dia nggak bakalan main-main dalam ibadah. Termasuk puasa, karena puasa ini memang nilainya lain dari ibadah yang lain kalau kita lihat. Gitu Kiai. Lah kalau orang sholat kan kelihatan dia lagi sujud, lagi ruku kelihatan. Orang sodakoh kelihatan deh tuh. Nih gue sedekah nih. Kan begitu, di mana-mana orang sedekah pengennya kelihatan tuh. Apalagi kalau nunjuk, oh gue sekian nih, gue sekian. Ya wallahu alam lah niatnya ikhlas atau enggak, kita husnuzon aja lah. Semua ibadah itu bisa dinilai. Tapi puasa nggak bisa dinilai kecuali Allah. Makanya kata Allah, saumuli wa ana ajazibi. Jadi puasa itu milikku, aku yang akan kasih. Berapa nilainya? Ya aku udah. Manusia nggak ada yang tahu. Allah, itu hadis qudsi ya. Hadis qudsi, nah. Jadi begitu nilai puasa saking mulianya, makanya nanti di akhirat itu ada satu pintu namanya Rayyan. Jadi Rayyan ini satu pintu yang memang betul-betul Allah siapkan untuk orang-orang ya ahli shaim, orang-orang yang ahli puasa. Ahli puasa itu minimal di Ramadan dia melakukan puasa dengan baik, apalagi kalau ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Makanya la yadkhuluhu illa shaimin. Masya Allah. Gitu. Jadi pemirsa, tadi Kiai menyatakan ada satu hadis qudsi yang memang kullu amali bini adama lahu illa syam fa innahu li wa ana ajzi bi. Bahwa semua amal ibadah anak Adam bagi mereka dan puasa itu untukku. Betul. Dan Allah langsung akan memberikan jazanya ya, imbalannya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang kata Kiai tadi bahwa ibadah selain puasa itu dilihat orang. Kelihatan. Disaksikan, dilihat orang, bisa dilihat orang. Nah, ketika dilihat orang, maka sangat boleh jadi keikhlasannya, kekhusyuannya itu bisa berkurang. Bisa berkurang, betul. Bisa terganggu oleh riya unnas, ingin dipuji. Tapi puasa ini memang nggak bisa untuk riya unnas ya. Karena kalau memang dia puasa untuk riya unnas, misalnya ketika ambil wudhu saja, kalau dia nggak ikhlas karena Allah kan bisa nyolong tuh. Bahasa seteguk dua teguk kan lumayan. Nah, apalagi sholat zuhur, tengah hari bolong ya. Kalau dia nggak ikhlas karena Allah, bisa curi teguk. Betul. Begitu juga ibu-ibu nih. Kalau di dapur lagi metes makanan kan sudah dicoba tuh. Colek. Nyicipin di lidah boleh katanya, Kiai. Boleh. Cuma diludahin lagi. Nah, ditelan kan nggak boleh. Ditelan tadi ngambil 2 sendok. Lama-lama kenyang dia. Ini yang dimaksud asyamuli, puasa itu untuk Allah. Karena walaupun dia sendirian nggak berani tuh mencuri teguk, nggak berani. Itulah dimaksud bahwa ini memang puasa itu untuk Allah, artinya betul-betul hanya kepada untuk Allah. Betul. Masya Allah Kiai. Dan orang juga bisa berbohong dengan puasa kan Bang. Gimana? Dia mau ke kantor, dia makan dulu sarapan di rumah. Iya kan? Sampai kantor jalan lemes dia. Nggak boleh ada tempat sampah, dia beludah mulu. Temennya udah nyolek aja. Ente semalam gak sahur apa? Padahal habis kekenyangan dia sarapan. Bisa bohong kalau puasa itu. Gampang orang bohong. Makanya puasa itu antara manusia dengan Allah yang tahu. Ya, gak ada lagi. Itu Bang. Ini suka beludah melulu nih. Iya. Gitu. Beludah. Padahal kekenyangan dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya itulah kenapa Ramadan itu nilainya begitu tinggi di hadapan Allah. Bahkan kita tahu sampai bidadari sorga kan selalu berharap aina shaimin, aina shaimun, aina shaimun. Jadi di pintu sorga itu Bang, itu bidadari sorga itu bini kita mau gak ada apa-apanya Bang, bini sorga. Iya Bang. Ini ada dia. Ada orangnya. Tapi
Ada satu hadis Nabi Kiai. Istri salehah nanti dibangkitkan lebih cantik dari Dari bidadari. bidadari. Nah, Itu itu betul, jadi Bang. aja yang bidadari nggak laku. Kalau istri salehah lebih cantik dari bidadari, begini mau ngelirik bidadari. Yang penting salehah, betul gak? Iya. Alhamdulillah. Ala kulli hal, Ramadan ini memang bulan yang penuh dengan berkah. Buat siapapun. Buat orang biasa, buat orang kaya, semuanya lah kesempatan. Jadi orang-orang yang banyak hartanya, yang kaya, disinilah kita diajarkan untuk peduli dalam hidup ini. Masya Allah. Peduli, jangan sampai harta menjadi pegangan bagi kita. Kayaknya dengan harta kita bahagia, belum tentu, Bang. Jadi dengan Ramadan ini kita diajarkan dalam hidup, lapar itu nggak enak. Kalau lapar itu nggak enak, ketika puasa kita lapar nggak enak. Tapi begitu masuk maghrib, apapun bisa kita makan. Karena kita ada. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang miskin? Mereka dari pagi sampai sore, kadang-kadang di luar Ramadan nggak punya apa-apa. Nah, makanya kita dibangkitkan untuk berjiwa sosial. Makanya di antara pahala yang besar di hadapan Allah, orang yang punya jiwa sosial tinggi. Makanya kan ada ayatnya itu kan. Ya, ketika orang nanti di akhirat, ketika orang ada di dalam kubur itu, mereka minta sama Allah. Ya Allah, kalau seandainya bisa ya Allah, aku bisa kembali lagi ke dunia, fa'asaddaqo. Niscaya aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin. Karena nilainya begitu. Dan ini pernah memang di Yang zaman. pertama fa'asaddaqo ya. Pertama itu. Fa'asaddaqo, betul. Wa akum minas salihin. Masya Allah. Dan itu pernah ketika Nabi Musa pernah dialog lah sama Allah. Di antara dialognya, Nabi Musa ini kan termasuk Nabi yang ibadahnya Nabi pastilah ibadahnya dahsyat lah. Kata Nabi Musa, ya Rob, di antara ibadah yang aku lakukan, kira-kira apa sih yang paling kau sukai ya Allah? Maksud Nabi Musa ini, kalau memang aku suka ini akan ditingkatkan. Diperbanyak sama Nabi Musa. Apakah sholatku ya Allah? Tidak. Itu buat kamu. Atau zikirku ya Allah? Itu buat ketenangan dirimu. Semua disebutin kata Allah, enggak. Nabi Musa ini bingung. Ya Allah, kalau semua ibadah yang aku lakukan ternyata tidak ada yang paling kau cintai, kau sukai. Lalu apa ya Allah? Apa kata Allah? Ketika ada hambaku dalam keadaan membutuhkan bantuan, lalu kau berikan dia, disitulah aku cinta kepada engkau ya Musa. Masya Allah. Rupanya itu yang paling besar itu ya. Sedekah. Nilai sedekah. Masya Allah, Masya Allah. Itulah kaitannya dengan puasa kita ini. Makanya Allah paling tidak suka orang yang bakhil. Masya Allah, al-bakhil. Jangan pada pelit-pelit tuh. Orang kadang. Ya Allah, kalau yang namanya pelit mah, ya Allah nggak suka. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nas. Itu. Nggak ada yang suka orang pelit itu, Bang. Qaribun minan nar. Iya. Qarib. Iya. Qaribun minan nar. Dia dekat ke api neraka. Nggak ada yang suka yang main pelit. Orang pelit aja nggak suka sama orang pelit, gimana sih, Bang? Orang pelit nggak suka sama orang pelit. Begitu. Dia padahal pelit, punya temen pelit. Dia ngomong, pelit banget nih orang jadi manusia. Padahal dia pelitnya lebih dari dia. Orang pelit nggak suka sama orang pelit. Susah, Bang. Begitu. Masya Allah. Oke, jadi tadi Kiai sudah menjelaskan ada kualifikasi di dalam melaksanakan Syamul Ramadan. Ada Syamul Khawasul Khawas, Syamul Khawas, Syamul Awam. Nah tentunya kita harus berusaha meningkatkan apa ya. Misalnya karena ada satu kalau nggak salah dari Sayyidina Umar bin Khattab Kiai. Man kana yaumuhu khairum min amsih fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa khusir. Wa man kana yaumuhu syarrum min amsih fahuwa halik. Jadi bahwa memang seyogianya kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita di Ramadan ini. Kalau dulu misalnya kita masih puasa awam,
kita tingkatkanlah menjadi puasa khawas paling enggak. Kalau enggak bisa khawasul khawas ya di khawas itulah. Ya, khawas. Artinya berpuasa segala indera, insya Allah pahalanya pasti akan lebih besar Ya, dan hasil daripada pembinaan iman takwa kita juga akan lebih signifikan. Ya makanya kembali ya harus banyak belajar agama. Ya itu tadi ketika kita beragama jangan kulitnya doang. Ya. Kalau kita agama cuman kulitnya doang, ada orang lagi ngaji. Saya bingung kenapa sih ibu-ibu ini demen sama pengajian, ntar begitu lagi bang. Enggak boleh juga. Itu namanya kulit doang bang agamanya. Agama kulit itu namanya. Gitu. Mestinya senang ya. Mestinya senang. Pada beriman. Oh iya ibu-ibu pada ngaji. Senang. Ibu-ibu aja senang pada ngaji. Kenapa ibu-ibu ngaji senang? Pertama keluar dari rumah udah aman. Izin sama suami. Dia udah gak masak. Karena di pengajian pasti ada kotak tuh ada tuh bang. Ibu-ibu kan kalau ngaji rajin dia bawa tas tuh bang. Iya enteng tuh waktu begininya. Pulang ngaji tas tuh penuh bang. Berat bener. Isinya kue biasa. Ya barangkali yang ngomong begitu katanya anak-anak jadi terlantar masalah pendidikan dan sebagainya itu. Itu salah besar. Justru dengan ibu-ibu mau di pengajian, dia menerima nasihat daripada guru untuk mendidik anaknya. Ibu-ibu itu nggak usah diajarin cara mendidik anak bang. Mereka lebih tahu. Coba dah kita lihat nih. Ini kita punya anak 4 bang. Bagi seorang 2 deh. Kita 2, bini kita 2. Yang sama bini kita manteng tuh anak. Yang sama kita kelojotan mulu tuh anak. Kitanya nggak betah bang. Ibu-ibu itu udah biasa, udah dikasih apapun aman. Makanya seorang ibu kalau diserahkan anak, pasti anak tuh aman. Jadi kalau umpama ada dia bercerai, dia ke ibunya. Lebih aman ke ibunya daripada ke bapaknya. Ya, kalau bapaknya kan ya biasa ayah bayaban bang. Ngan dia ngurusin anak gitu. Namanya pengalaman begini. Gitu. Ya itulah dikit-dikit. Ada orangnya. Jadi Masya Allah barangkali ungkapan ibu-ibu jangan sering ke majelis ta'lim ini memang harus diklarifikasi ya. Bahwa mendidik anak dan sebagainya itu memang muncul dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari rumah. Rumah. Itu akan terpancar nanti bagaimana dia bisa mendidik anak-anak kan. Masya Allah. Ya apalagi di majlis kan kita tahu. Majalasa qaumun fi majlisin yazkurunallaha ta'ala azza wa jal illa khaffat alaihimul malaika wa ghasyatumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Kalau udah di majlis kan orang ingat Allah. Kalau udah ingat Allah pasti Allah turunin malaikat. Kalau malaikat sudah turun, rahmat turun. Kalau malaikat diturunin, rahmat turun. Allah tuh bangga tuh semuanya. Dibangga-banggain tuh di tengah-tengah para malaikat. Malaikat, lihat tuh. Nah tuh, Soneta Group tuh lagi pada ngaji semua tuh. Kan begitu bang. Itu bangga. Ini sekarang nih Allah lagi lihat. Turunin, ini kan kita ngaji juga bang. Benar. Ngobrol santai tapi sambil ngaji kan. Benar. Dapat ilmu. Malaikat turun. Disaksiin nih kita nih. Sama malaikat nih. Kan begitu. Kalau Allah disaksikan malaikat, Allah redo. Subhanallah. Ini tambah berkah ini. Berkah ini Soneta didatengin nama ketua MUI DKI ini. Masya Allah berkah banget nih bang. Oke Kiai. Apalagi? Nah sekarang dalam kapasitas antum. Sebagai ketua umum Majelis Ulama Provinsi DKI. Sementara di DKI ini adalah satu provinsi yang megapolitan ya. Betul. Jakarta megapolitan. Betul. Megapolitan adalah identik dengan modernisasi. Modernisasi identik dengan westernisasi. Betul. Bagaimana sikap Kiai katakanlah mengarahkan umat Islam ini agar tidak terkontaminasi dengan dampak-dampak modernisasi yang konon. Betul. Modernisasi itu akan mengarah kepada katakanlah liberalisasi, akan mengarah kepada bahkan hal-hal yang bersifat non religi ya. Betul. Sekarang ini kan di Jakarta sudah tumbuh bahkan ada yang namanya pengabdi setan. Ya. Di kota-kota besar umumnya sudah seperti itu. Nah, sebagai ketua Majelis Ulama DKI yang memang penuh tantangan ini,
Kira-kira apa kiat kiai untuk menjaga umat ini tetap modern dalam beriman, modern dalam takwa, modern dalam akhlak. Seperti apa kiai? Gini, pertama bicara MUI kita harus tahu dulu motonya. Ya. Moto MUI yang pertama sekali dikeluarkan oleh Buya Hamka ketika itu, karena beliaulah ketua MUI pertama di Indonesia, motonya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini moto utama. Artinya bahwa tugas Majelis Ulama Indonesia adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Menjalankan Al-Quran, menjalankan As-Sunnah. Selama itu tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan terus diayomi oleh MUI. Ya tentu juga mengikuti dari para ulama-ulama salafus salihin. Tapi utamanya memang amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu kalau ada hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan agama, disitulah MUI punya tugas. Tugasnya bagaimana? Kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan agama, nggak hantem langsung, berbicaralah dengan umaro. Makanya Sodikul Ummah, ya. Jadi MUI ini bersahabat dengan umaro juga. Artinya kerjasama, mitra kerja lah. Mitra kerja. Nah, tugas MUI adalah menyampaikan ini kepada umaro. Ini salah, ini nggak benar, ini aturan nggak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, umaro yang benar dia harus ikut sama MUI. Mestinya kayak begitu. Kan kata Nabi, sinfani min ummati ija solahatil ummah. Wa ija fasadatil ummah. Al-umaro, al-ulama wal umaro. Jadi dua sosok ini antara ulama dengan umaro, ini yang menjadikan umat ini baik atau tidak. Nah, makanya hal-hal sekarang yang terjadi, yang kita lihat pergaulan bebas macam-macam semuanya, itu tugas ulama dengan umaro. Ini kadang-kadang ketika ulama bicara masalah hal-hal yang sifatnya amar ma'ruf nahi munkar, ini kadang-kadang pemerintah suka kesinggung. Ini yang berbahaya. Mestinya sejalan. Kalau nggak sejalan sampai kapan nggak bisa. Saya sering sampaikan di mana-mana, ulama itu bukannya di bawah pemerintah, enggak. MUI itu bukan di bawah pemerintah, enggak. Mitra kerja. Gitu. Nggak bisa. Selepel, kita selepel. Ya, selepel dalam tatanan kerja. Tapi kalau nilai ibadah dan keilmuan, ya mereka di bawah. Ya MUI kan rata-rata ulama, ngerti kitab kan. Nah, mereka ngerti kitab semua. Makanya sering saya sampaikan di mana-mana, pejabat yang baik adalah yang mau mengikuti nasihat dari para ulama. Selama pejabat itu jauh dari ulama, maka akan berbahaya. Dan itu sudah digambarkan oleh Nabi kan. Betul. Nabi udah pernah menggambarkan. Nanti satu masa kata, saya ati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Itu kan ada tuh Bang hadisnya. Ya, betul. Iya. Mereka lari dari ulama dan fuqaha. Kalau ini yang terjadi apa? Wah, akan kena 3 hal. Yarfa'ullah al-baraka min kasbihim. Keberkahan dari usaha nggak ada. Jadi dia usaha siang malam, dia berupaya berusaha. Dia cari kemana-mana itu rezeki. Tapi nggak ada berkahnya. Hidupnya nggak tenang. Negaranya makmur, bagus semuanya ada, potensi alamnya ada. Tapi kok rakyatnya pada miskin, kenapa ini? Nggak berkah. Nggak berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Jelas kembali ke iman, ke takwa. Nggak cukup iman, tapi harus takwa. Ya kembali ke tadi, nggak cuma kulit tapi isinya. Begitu Bang. Saya rasa pemirsa clear ya bahwa tugas ulama dan umaro harus sinergi. Betul. Di dalam melaksanakan jalannya roda pemerintahan negara ini. Karena memang bahwa tugas ulama itu sebagai katakanlah penasehat, pengarah agar para umaro berjalan sesuai dengan konstitusi, di mana konstitusi itu juga bersumber kepada kitab-kitab suci. Seperti Pancasila dan undang-undang dan semuanya. Itu nafasnya adalah nafas kitab suci. Ya. Nah oleh karena itu sebagai media kontrol ulama ini dan juga pengawas dan penganjur kepada amar ma'ruf nahi munkar, ini yang harus kita jaga sebetulnya. Dan entah itu umat kebanyakan ya harus punya
Tadi ada sinyalemen Nabi mengerikan itu. Satu saat nanti akan ada manusia, masyarakat lari dari ulama dan fuqaha. Artinya meninggalkan, mengabaikan fatwa ulama nggak dengar, dan mengabaikan para ahli fikih. Ya. Nah ini kalau sudah terjadi hal ini akan terjadi 3 kerusakan. Nggak akan berkah, kemudian apalagi itu kayak. Pertama tadi nggak akan berkah, yang kemudian yang kedua yusolitullah sultanan zalima, Allah akan kirim pemimpin yang zalim, akan diutusnya yang zalim. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan keluar dari dunia bighairi iman. Ini bahaya. Dia akan keluar, akan mati tanpa iman. Na'udzubillah min dzalik. Ini sesuatu yang sangat mengerikan sekali kalau 3 hal ini terjadi. Dicabut keberkahan, diutus pemimpin yang zalim, kemudian akan mati tanpa iman. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu mari kita jadikan ulama ini sebagai penasehat dalam kehidupan, pengarah dalam kehidupan beragama, berbangsa, bernegara. Insya Allah kalau ini dilaksanakan, umara dan ulama ini betul-betul solid, ya, chemistry-nya gitu, ya. Betul. Ini insya Allah bangsa ini akan berjalan dengan baik, sehingga cita-cita bangsa ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Insya Allah. Negara yang aman, adil, damai, makmur itu insya Allah akan bisa dicapai saya rasa. Baik Kiai, ini Masya Allah sudah terlalu banyak ini diserap oleh umat di sana. Insya Allah. Barangkali ada closing statement Kiai tentang Ramadan ini. Ya, Ramadan bulan penuh berkah, bulan penuh pahala, bulan penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan ampunan. Kesempatan ini belum tentu kita akan dapati di tahun akan datang. Betul. Ketika kita sekarang berada di dalam bulan Ramadan, maka manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Allah buka 7 lapis langit untuk permohonan hambanya. Bahkan setiap sepertiga malam Allah turun mencari mana hambaku yang memohon ampun kepadaku. Jadi kesempatan terbaik di bulan Ramadan ini, ayo minta kepada Allah. Apa yang kita pengen minta, insya Allah Allah kabulkan. Tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Di luar Ramadan saja Allah kabulkan, apalagi di bulan Ramadan. Maka manfaatkan, jaga dengan sebaik-baiknya suasana di tengah-tengah masyarakat, umat Islam pada khususnya, di Indonesia pada umumnya. Kita jaga Ramadan ini, dan sekali lagi kita juga berharap kerjasama yang baik antara umat Islam dan orang di luar Islam. Hormatilah orang-orang yang berpuasa. Jangan sampai ada bahasa hormatilah orang yang tidak berpuasa. Itu bahasa yang salah. Yang benar adalah hormatilah orang yang berpuasa. Insya Allah kalau kita saling menghargai, menghormati, Allah juga ridho buat kita semua. Gitu Bang. Baik pemirsa, saya rasa sudah closing statement tadi sangat menyeluruh untuk kita amalkan, untuk kita laksanakan agar mendapat keberkahan Ramadan, amin. Rahmah Ramadan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Forsa dan juga pemirsa rahimakumullah, sebelum kita tutup berikut pengumuman pemenang kuis tunjangan Haji Roma minggu lalu. Kepada para pemenang silahkan hubungi Instagram HP Musik ID, dan berikutnya ayo ikuti kuis THR episode minggu ini dengan jawab pertanyaan di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.